Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam satu nyali, wani. Bapak Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI ikut serta dalam bidding pengajuan tuan rumah kualifikasi Piala Dunia ronde keempat zona Asia. Perlu kita tahu, ada 4 negara yang ikut serta mengajukan bidding ini. Pertama Indonesia, 2 Irak, 3 UEA, dan terakhir Tiongkok. Dari 4 negara ini, sudah ada 2 negara yang menjadi sorotan untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia ronde keempat ini. Yang pertama ada Qatar, yang kedua Arab Saudi. Dua negara ini sudah pernah digadang-gadang untuk menjadi tuan rumah kualifikasi Piala Dunia ronde keempat zona Asia. Sudah banyak yang memberikan tanggapan akan dua negara ini. Dan baru saja kemarin Bapak Erick Thohir memberikan sebuah tanggapan bahwasanya timnas Indonesia ikut serta untuk melakukan bidding sebagai tuan rumah kualifikasi Piala Dunia ronde keempat zona Asia. Dari banyaknya kandidat yang mengajukan tersebut, menurut regulasi hanya ada 2 negara yang berhak dipilih untuk kualifikasi ronde 4 zona Asia. Dan jikalau AFC masih kekeh untuk menjadikan Qatar dan Arab Saudi sebagai tuan rumah, agaknya mereka harus berpikir lagi. Karena negara-negara di Timur Tengah saat ini kurang bagus ya, untuk kondisinya. Karena berita terbaru, Israel dan Iran saling serang. AFC bisa saja untuk kekeh menggelar di sana, bisa saja. Asalkan AFC bisa menjamin keamanan untuk menggelar di Timur Tengah. Agar seluruh pemain ini yang nantinya berlaga di ronde keempat ini bisa aman. Ya, ya terserah lah kalau AFC masih ingin kekeh di sana. Asalkan tadi bisa menjamin keamanannya tadi. Tapi kalau menurut saya sebagai fans sepak bola, untuk menghindari hal-hal yang tidak lebih baik diadakan di luar Timur Tengah. Kalau kita bicara lebih dalam lagi, seharusnya laga ini bisa digelar netral. Ya, apa artinya netral? Ya, artinya bukan negara yang menjadi kandidat yang masuk dalam tim yang berlaga di kualifikasi zona Asia. Siapa itu? Nah, yang berlaga kan Indonesia, UEA, Qatar, Irak, Arab Saudi, dan satunya Oman. Jadi 6 negara ini seharusnya kalau AFC tidak berpihak, seharusnya tidak mengadakan di sana. Paling tidak kita adakan di negara yang netral, seperti Uzbekistan, ya, Uzbekistan, Jepang, ya pokoknya di luar 6 negara inilah. Karena kalau kita melihat dari skema yang diterapkan di luar Asia, seperti di Afrika dan lain sebagainya, apabila diadakan ronde keempat, tidak ada tuh yang namanya laganya dilakukan di negara yang notabene menjadi tim yang berlaga di ronde keempat ini. Misalkan di ronde 4 ada timnas Chili, ya, Guinea, Argentina, dan satunya Brazil. Seandainya 4 negara ini kan menjadi tim yang berlaga.
di ronde 4 ini, maka tidak ada tim yang menjadi tuan rumah ronde 4 ini. Dari 4 negara, tidak ada yang menjadi tuan rumah. Mereka akan menggelar laga ini di luar 4 negara ini. Di luar negara, dari 4 yang menjadi kandidat yang masuk ke dalam ronde 4. Misalkan di Uruguay. Maka hal ini menjadi match yang berlaga di luar 4 negara ini. Dan itu masuk ke dalam aturan federasi. Seharusnya ya AFC bisa menggelar laga ini di luar 6 kandidat tim tadi yang menjadi peserta kualifikasi ronde 4 zona Asia. Semoga bidding dari negara-negara ini bisa diterima oleh AFC sehingga laga nanti bisa digelar dengan adil, dengan bagus, dan semoga bisa menciptakan laga yang penuh dengan ambisius. Artinya setiap tim yang berlaga itu friendly, tidak ada tekanan. Ya. Misalkan kalau kita taruh di tuan rumah, misalkan Arab Saudi, maka Arab Saudi pun bisa saja mereka berambisi untuk menang dan didukung di depan supporter. Nah itu nggak bagus buat tim yang notabene-nya nantinya akan away terus. Katakan seperti Indonesia. Dan hal itu pun sangat keluar dari peraturan FIFA yang telah ada. Jadi saya semoga bidding dari Pak Erick Thohir dan beberapa negara yang mengajukannya semoga diterima oleh AFC dan nantinya tercipta sebuah hasil yang maksimal. Bismillah, semoga Indonesia bisa mencatatkan namanya sebagai sejarah baru di Asia. Oke, segitu aja video saya kali ini. Jikalau kalian ada pertanyaan, kalian bisa cantumkan di kolom komentar. Dan tunggu video saya untuk menjawab pertanyaan kalian. See you next time and bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nyali, Wani.